akan membuat pertumbuhan cabai atau lombok itu tidak bagus, bahkan bisa membusuk kalau misalnya terlalu banyak. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini Radar Pertanian akan membagikan nih tutorial terkait dengan cara memanfaatkan lahan sempit dengan polybag atau menggunakan bekas-bekas ember, menggunakan juga bekas bak dan lain sebagainya yang jadi terpakai kita fungsikan dan kita manfaatkan untuk berbagai penanaman. Nah, untuk kali ini kita akan bagikan terkait dengan cara menanam lombok atau cabai ya, cabai dengan menggunakan polybag yang bisa kalian contoh ketika di perumahan. Nah, ini ada beberapa jenis lombok. Yang ini kita melihat itu ada lombok rawit, juga ada lombok bukan rawit yang tipenya besar-besar seperti ini. Nah, ini bisa tumbuh dengan bagus teman-teman. Nah, daunnya juga terlihat hijau. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan lahan di polybagnya teman-teman. Lahan untuk media tanam di polybag. Nah, di sini terlihat ada 3 polybag. Teman-teman bisa melihat nih ada polybag dengan ukuran sedang, besar, dan ukuran kecil. Untuk menanam lombok agar hasilnya maksimal itu diperlukan polybag yang berukuran paling besar ya. Kalau misalnya sedang sebenarnya sudah bagus, tapi nanti dia pertumbuhannya itu tidak bisa besar gitu, dan tidak bisa berimbun buahnya gitu, tidak bisa. Meskipun juga ada beberapa tanaman yang bisa rimbun. Nah, untuk yang kecil ini sebenarnya juga bisa dilakukan, tapi juga hasilnya nanti tidak maksimal. Selanjutnya kita akan mempersiapkan tentang tanah, bagaimana proses penyusunannya tanah untuk media tanam. Nah, di sini kita melihat 3 jenis tanah ya teman-teman. Ini adalah tanah yang agak kekuning-kuningan dan kehitam-hitaman. Ini adalah tanah yang hitam. Terus ini adalah kotoran kerbau, atau biasa juga dikenal di sini dengan menggunakan peletong. Tapi teman-teman bisa juga misalnya nggak ada kotoran kerbau, itu bisa menggunakan kotoran sapi atau kotoran kambing. Nah, ukurannya yang bagus itu adalah 1/1. Nah, ukurannya segini. 1 tanah yang berwarna hitam, terus 1 ember tanah yang agak kekuningan, terus 1 ember itu dengan menggunakan kotoran. Diaduk sampai dengan merata. Kenapa kok perlu ini untuk diaduk? Karena agar semua persebaran tanah humusnya dan tanah yang tidak subur itu bisa bercampur. Kalau misalnya itu terlalu banyak tanah yang mengandung tanah humusnya, tentu saja akan membuat pertumbuhan cabai atau lombok itu tidak bagus, bahkan bisa membusuk kalau misalnya terlalu banyak tanah yang mengandung humusnya atau menggunakan semua pupuk sapi. Nah, ini kita aduk sampai dengan merata, kisaran 3 menit sampai dengan 5 menitan agar prosesnya itu bisa dengan baik. Nah, selanjutnya kita persiapkan tadi dengan bonsai atau polybag yang sudah kita persiapkan, yang ukurannya sangat besar sendiri agar tumbuhnya juga bisa baik. Nah, ini kita masukkan ke dalam polybag. Nah, teman-teman bisa melihat di sini kita masukkan ke dalam polybag. Nah, setelah lahan pertanian kita rasa sudah cukup,
kita perlu melihat dan melakukan penanaman untuk bibit cabai atau bibit lomboknya ya teman-teman. Nanti kita akan melihat prosesnya. Ini adalah cara penyemaiannya teman-teman. Kita semai kayak gini bagusnya di sore hari ya Pak ya. Apa di sore ya, di sore hari teman-teman. Bisa juga kan kalau kita beli lombok gitu atau beli cabai di warung itu ada yang warna merah, kita ambil yang paling tua. Itu kita semai seperti ini. Bisa penyemaiannya di polybag atau juga bisa sebenarnya di lahan-lahan yang penting basah ya Pak ya. Nah, bisa lahan-lahan basah atau di bekas bak lain sebagainya itu bisa. Nah, kita semai taruh tempat yang sejuk. Taruh tempat yang sejuk teman-teman. Nah, ditutup semua ya Pak ya, tapi jangan terlalu banyak gitu. Nah, ini ditutup agar bagus. tutup lah Prosesnya ya. Ini usia setengah bulan, usianya segini. Nah, ini adalah cabai yang sudah bisa kita langsung pindah di polybag. Nah, ini usianya sekitar 1 bulanan teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat satu pohon bisa, satu buah bisa menghasilkan segini banyak ya Pak ya. Nah, segini banyak ini siap untuk ditanam. Ini kira-kira untuk penyemaian sampai dengan sebesar ini sudah pernah dipupuk belum? Belum ya? Belum. Jadi masih menggunakan pupuk kandang tadi teman-teman. Khasiatnya memang luar biasa. Nah, ini sudah bisa untuk diambil. Nah, kita ambil satu untuk kita pindahkan ke dalam polybag atau lahan yang sudah kita persiapkan tadi. Pengambilannya itu kurang lebih prosesnya seperti ini. Jangan sampai hanya batangnya saja ya Pak ya. Jadi perlu untuk diambil tanahnya. Nah, sekitar 1 genggam. Nah, ini adalah sudah kita pindahkan. Nah, ini adalah diambilnya batangnya, jangan sampai batang dan akarnya saja, tapi diperlukan untuk tanahnya. Kita masukkan. Prosesnya memang cukup mudah dan singkat, dan hasilnya memang cukup untuk memenuhi kebutuhan cabai atau lombok sehari-hari. Kalau misalnya nggak ada hujan, ini 2 kali sehari ya Pak ya. 2 kali sehari kita perlu untuk nyiram lahan pertaniannya. Oh iya teman-teman, ini sekedar tips bagi kalian tambahan yang memang sedang menanam cabai atau lombok di dalam polybag. Itu ketika berbuah dan buahnya tidak jatuh, itu diperlukan namanya nasi basi. Nah, ini adalah nasi basi yang bisa untuk menguatkannya. Nah, ini ternyata berfungsi banget dan kita sudah beberapa kali mempraktekkan ini dan hasilnya memang cukup maksimal agar buah-buah yang sudah muda ini tidak jatuh. Itu tadi teman-teman yang bisa kami bagikan kepada kalian terkait dengan cara menanam cabai atau lombok di dalam polybag, lahan pertanian polybag. Nah, perlu teman-teman ketahui ini adalah hasil pengambilan cabai untuk dua batang atau 2 pohon. Nah, ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Teman-teman bisa banget nih lihat dan praktekkan ini di rumah. Semoga saja video dari kami ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Jika ada saran jangan sungkan-sungkan untuk memberikan saja di kolom komentar ya teman-teman. Oh iya, bagi kalian yang menunggu postingan-postingan dari Radar Pertanian, jangan lupa untuk pantau channel ini terus. Terima kasih telah menonton. Salam